Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM, Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Dengan luapan syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah, sekalipun terjadi di tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi jemaat. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Kami mengucapkan selamat bersukacita atas hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu yang lalu. Tuhan Yesus senantiasa melimpahi saudara-saudara dengan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. 2. Informasi pelayanan. Ibadah pagi ini Minggu 28 Juni 2020 dilayani oleh Pendeta Nona Yeles Basa dengan menggunakan liturgi ibadah minggu keempat sekaligus perhaliran untuk perjamuan kudus Minggu 5 Juli 2020. Juga akan berlangsung peneguhan 49 anggota sidik gereja di Gereja Immanuel OSM dengan pengaturan sebagai berikut. Pukul 8.00 WIB, pukul 11.00 WIB, pukul 14.00 WIB, pukul 17.00 WIB. Pembacaan Alkitab Kejadian 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lagu persiapan setelah dentangan lonceng PKJ nomor 219 ayat 1 dan 2. Akan dibaptis di Gereja Immanuel dalam ibadah pagi ini 2 orang, yakni Saudara Bolis Makailoku dan Saudari Oktovina Tamarola. Ibadah hari Minggu 5 Juli 2020 akan berlangsung perjamuan kudus yang dilaksanakan di tiap-tiap rumah bagi anggota jemaat yang berniat untuk mengikutinya, dan ibadah dimulai pada pukul 8.00 WIB. Ibadah Minggu sekaligus syukur perjamuan kudus berlangsung pada hari yang sama, pukul 18.00 WIB, sekaligus berlangsung secara manual maupun streaming. Dalam ibadah Minggu 5 Juli 2020, pukul 18.00 WIB akan dibaptis 1 orang anak, yakni Ailen Yeremia Immanuel Siahaya di Gereja Immanuel. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakanlah suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. Pandemi COVID-19 masih mewabah, bahkan ratusan orang telah terinfeksi di kota Ambon. Dalam hubungan dengan hal dimaksud, diharapkan kita tidak menganggap enteng atau menata hidup sembarangan, melainkan patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam upaya memutus mata rantai penyebarannya. Ucapan duka. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga di Ponorogo atas dipanggil pulangnya suami, papa, opa, saudara terkasih almarhum Bapak John di Ponorogo pada hari Jumat 19 Juni 2020 dan ibadah pemakaman berlangsung pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Semoga keluarga tetap diberi penghiburan. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan, terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tanggung Merah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Adjuta Dias Ketua, Penatua KDJ Penjalang Sekretaris. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melakukan PKJ nomor 219 ayat 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ nomor 11 bait yang pertama dan kedua. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab keluarga adalah persekutuan yang berdoa, maka mari kita berdoa memohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa bagi dunia yang sakit oleh virus corona. Kami yakin Engkau ada dan tidak meninggalkan kami. Maka pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, penyelamat kami. Kami berdoa dari tengah bangsa kami dan menyerahkan keamanan dan keutuhan dalam hidup seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk semua dalam kehidupan orang bersaudara, agar kami saling membantu sebagai wujud kami memberitakan Injil Kristus yang utuh. Kami berdoa kepada Tuhan sebab kami tidak takut dan cemas atas situasi ini. Amin. Kita puji Tuhan bersama dari PKJ nomor 43 bait yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa.
Kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Mendahulunya mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman kebenaran. Sebab itu, bimbinglah kami saat membaca dan mendengar pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Kejadian 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai dan daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi padanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah mereka keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas,
kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus walaupun bumi kita sedang sakit, dilanda virus corona yang terjadi di seluruh negara di dunia ini. Tetapi makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kita sebagai manusia, masih tetap menikmati kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentu pasti harapan kita agar bumi kita ini cepat pulih dari virus corona yang sedang mewabah. Bahkan bumi kita ini sehat dari berbagai bencana dan juga hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Karena apa? Karena bumi adalah tempat tinggal semua makhluk yang di dalamnya termasuk manusia. Jika bumi ini sakit, maka seluruh penghuni bumi termasuk manusia juga pun ikut sakit. Untuk itu, harapan kita untuk memiliki bumi yang sehat harus dimulai dari tindakan kita sebagai manusia yang mau merawat dan melindungi bumi ini. Karena pada kenyataannya salah satu faktor bumi menjadi rusak dan mengalami banyak bencana itu karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi bumi ini dengan segala yang ada untuk kepentingannya. Akibatnya, bumi mengalami berbagai bencana alam dan juga hal-hal yang buruk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga sama dengan kisah Nabi Nuh yang ada dalam pembacaan kita hari ini dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22. Kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, maka dia tidak bisa dilepas pisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita tahu cerita ini bukan lagi cerita yang baru. Cerita ini kita sudah dengar dari zaman kita ada di sekolah minggu sampai saat ini. Kita tahu dengan jelas bahwa karena dosa manusia, karena pemberontakan manusia, maka Allah menghukum bumi ini, menghancurkannya, menghilangkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini lewat air bah. Dan hanya Nuh bersama keluarganya saja yang diselamatkan, dan juga termasuk makhluk hidup lain yang dibawa Nuh di dalam bahtera. Pertanyaannya, mengapa hanya Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan oleh Allah? Karena Nuh adalah manusia yang hidup benar, taat, dan tidak bercela di hadapan Tuhan pada zaman itu. Padahal Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia pada waktu itu untuk bertobat, tetapi manusia tidak menghiraukannya. Yang hanya mendengar dan taat adalah Nabi Nuh. Untuk itu dalam pembacaan kita dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, ketika 150 hari Nuh ada di dalam bahtera itu, akhirnya Tuhan mengeringkan air bah itu dan menyelamatkan Nuh bersama keluarganya dan semua makhluk yang ada di dalam bahtera itu. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh ketika menginjak bumi baru, dia bersama keluarganya membangun mezbah bagi Allah, memberikan persembahan yang harum bagi Allah. Ini tandanya bahwa Nuh menaikkan rasa syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan baginya. Dan akta persembahan korban syukur juga mau mengingatkan manusia
bahwa bumi ini bukan milik manusia yang harus dirusak, tetapi bumi ini adalah milik Allah yang harus dihormati. Mezbah yang dibangun oleh Nuh juga mau menunjukkan bahwa bumi ini adalah mezbah dan tempat yang suci dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika gambaran peristiwa air bah yang dialami oleh Nabi Nuh diperdengarkan bagi saya dan saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, apa makna firman ini bagi saudara dan saya? Dengan tema yang menuntun kita dalam minggu ini, jadikan bumi mezbah bagi Tuhan. Maka sesungguhnya ada makna yang dapat kita pelajari dari firman ini. Berbicara tentang mezbah, berarti mezbah itu adalah tempat memberikan korban syukur kepada Allah, tempat suci yang dipakai untuk menghormati Allah lewat persembahan korban syukur. Untuk itu dari firman ini ada dua hal yang dapat saya dan saudara semua pelajari. Yang pertama, air bah harus dipahami sebagai cara Allah mendidik umat untuk menjadi lebih baik. Ada hal baik dari peristiwa penghukuman air bah, yakni ada rasa belas kasihan dan karya penyelamatan Allah yang besar bagi alam dan bagi manusia. Dengan demikian manusia harus menjadikan alam ini tempat yang suci, tempat pemberian Allah ini dengan rasa syukur, merawat, menjaga, mengelolanya dengan baik. Tidak boleh disakiti. Tindakan merawat dan menjaga bumi itu merupakan tindakan iman, tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Untuk itu harus dimulai dalam diri kita. Jangan kita lihat yang jauh-jauh dulu, mari kita lihat di dalam lingkungan jemaat kita, lingkungan rumah kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan kita? Apakah kita membiarkan lingkungan kita di sekitar rumah kita itu penuh dengan kotoran, tidak dibersihkan, tumpukan-tumpukan sampah di mana-mana, dan berbagai hal yang membawa ketidaknyamanan bagi orang lain, bagi tetangga dan juga bagi diri kita sendiri. Bahkan juga perilaku yang sampai saat ini masih harus dibenahi, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi musim hujan. Jemaat, Bapak Ibu, kadang semusim hujan ini orang suka malas ke jalan buang sampah di tempat sampah yang pemerintah sediakan di depan jalan. Selokan itu selalu menjadi tempat untuk membuang sampah kalau musim hujan, karena berpikir air hujan bisa kasih lari sampah itu sampai di laut atau pantai. Ya, kita tidak menyadari ketika kita menikmati biota-biota laut yang kelihatan segar, enak, tapi kita tidak tahu apakah biota-biota laut itu sudah terkombinasi dengan zat-zat kimia dari sampah yang bertumpukan di laut Teluk Ambon ini atau tidak. Bahkan juga ketika kita buang sembarangan, tanah ini susah untuk menguraikan sampah-sampah plastik itu. Bisa memakan waktu yang begitu lama, 500 sampai 1000 tahun, baru sampah itu bisa terurai di dalam tanah. Akibatnya apa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Jangan marah kalau alam ini juga akan balik marah kepada kita. Ada berbagai bencana yang kita alami, banjir, tanah kita tidak menjadi subur, berbagai penyakit yang timbul, penyakit aneh-aneh lagi. Sampai kadang kita berpikir mungkin ini siapa yang sebikin katong. Padahal sebenarnya kalau kita balik lagi kehidupan kita, mungkin juga ini akibat dari kita tidak menjaga dan merawat alam. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai warga gereja kita terpanggil untuk membangun spiritualitas yang pro terhadap kehidupan di dalamnya alam yang kita tempati. Kita harus tahu bahwa alam ini adalah sakramentum Allah. Artinya lewat alam Allah hadir bagi kita. Lewat alam kebutuhan hidup kita, semua yang kita inginkan terpenuhi. Untuk itu harus ada kerjasama yang baik antara manusia dengan alam. Manusia juga harus merawat alam ini dengan baik, supaya
kehidupan manusia sejahtera, alam juga ikut sehat. Untuk itu, dalam mengelola alam ini, kita pun juga bisa menggunakan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar rumah untuk menanam, membuat apotek hidup, ya, menggunakan barang-barang bekas, dikelola, didaur ulang menjadi hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita. Hal ini menandakan alam memberikan berkat bagi kita, tetapi kita juga memberikan berkat bagi Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Hal kedua yang dapat saya dan Bapak Ibu pelajari dari firman ini yaitu bahwa dosa tidak memberikan kebahagiaan terhadap manusia. Dosa malah memberikan kehancuran bagi kehidupan manusia dan dunia ini. Untuk itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari kita memberikan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jangan malah kita menjadi racun atau meracuni kehidupan dunia ini, bumi ini, dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mabuk-mabukan, judi, kekerasan di dalam rumah tangga, ketidakharmonisan dengan tetangga, sesama, ketidakadilan, bahkan juga hidup memeras orang lain, menipu orang lain, dan berbagai tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Firman hari ini lewat Nabi Nuh mengajak kita ketika Nabi Nuh dengan keluarganya mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Maka sebagai keluarga Kristen, kita pun juga diajak untuk menjadikan kehidupan keluarga kita ini mezbah bagi Allah. Artinya bahwa di dalam kehidupan keluarga kita, jadikanlah Tuhan nomor satu. Hadirkanlah Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Menjadikan keluarga kita sebagai mezbah juga berarti bahwa kita harus meneladani sikap Kristus, memberikan pola hidup yang baik dalam kehidupan keluarga kita yang sesuai dengan ajaran Kristus. Menjadikan keluarga kita sebagai mezbah Allah juga berarti bahwa hidup kita harus juga berkenan dan kudus kepada Allah. Untuk itu, jangan kita menghindari ibadah-ibadah keluarga. Jangan kita menghindari persekutuan dengan keluarga di dalam Tuhan. Kadang jam 8 lonceng sudah berbunyi, ada masih didapati keluarga-keluarga yang tidak menghiraukan ibadah keluarga, masih berkeliaran di jalan-jalan dan sebagainya. Padahal dalam situasi yang sulit ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap keluarga Kristen memulihkan hidupnya, membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam keluarga. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membangun kehidupan kita, keluarga kita dengan Tuhan, berarti kehidupan kita akan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita membawa kehidupan keluarga kita untuk ada dalam keselamatan di dalam Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, kita pun harus membangun persekutuan cinta kasih antara suami istri. Kita juga harus mewariskan nilai-nilai kehidupan yang baik bagi anak-anak kita, generasi kita, bukan teladan yang tidak patut dicontohi oleh keturunan dan anak-anak kita. Untuk itu, firman ini mau bilang, siapa yang dekat dengan Tuhan, keluarga yang hidup di dalam Tuhan, pasti kehidupannya akan tentram, akan nyaman, akan penuh dengan sukacita, akan kokoh secara iman, walaupun badai datang silih berganti menghantam keluarga itu. Bahkan bencana-bencana yang ada, keluarga yang takut akan Tuhan akan menikmati berkat dan karya keselamatan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri khotbah ini, pasal 22 mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dari kehidupanmu, Allah memberikan berkat
setiap musim kehidupan kita dengan hidup benar di hadapan Allah dan merawat alam ini, atau sebaliknya kita mau menikmati ketidakbahagiaan akibat hidup dalam dosa dan merusak alam ini. Semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Amin. Kita akan ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu dan saudara-saudari dipersilakan berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan di segala tempat, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali. Kita akan ada dalam persembahan jiwa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari PKD nomor 146 ayat 1. Bawalah persembahanmu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati bagi kita yang adalah anggota Sidi Gereja Protestan Maluku, diberitahukan bahwa perjamuan kudus Minggu 5 Juli 2020 yang akan datang akan kita rayakan dalam rumah kita. Kita percaya Tuhan telah menguduskan rumah kita sebagai tempat hidup dan beribadah. Kita pun percaya bahwa Ia masuk ke rumah Simon dan melayangkan perjamuan kepada para murid-Nya. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Demikian pun setelah bangkit dari kematian, Ia melayangkan roti di meja keluarga dua murid-Nya di Emmaus. Lukas 24 ayat 30. Sebab itu, Ia menjadikan rumah kita tempat perayaan perjamuan untuk mengenang kematian-Nya. Sebab itu bagi kita yang akan memuliakan Tuhan di perjamuan-Nya nanti, mari berdiri. Kami percaya bahwa pengajaran yang benar dan membimbing pada keselamatan bersumber dari Alkitab yang berisi firman Allah, bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dari dosa, melainkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab itu dengan berdosa dan malu kita memohon pengampunan-Nya dan yakin akan kuasa penyelamatannya. Sebab itu kami berniat dengan hati yang sungguh untuk memuliakannya di perjamuan kudus sebagai wujud persekutuan orang percaya.
Mari kita masing-masing berdoa memohon Tuhan memuluskan niat untuk merayakan perjamuan kudus dan berkomitmen memelihara kekudusan hidup di dalam Tuhan. Kita akan ada di dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami selaku umat-Mu di saat ini mengucap syukur kepada Engkau atas perbuatan-Mu yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan berkat-berkat Tuhan, walaupun kondisi dunia mengancam kami karena wabah virus corona. Bahkan sampai saat ini ya Tuhan, atas izin dan perkenan Tuhan, anugerah Tuhan itu, kami masih menikmati nafas kehidupan orang percaya. Dan kami masih bisa berkarya, bekerja, melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Ya Allah, kehidupan. Di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Immanuel, kami yang ada di rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ancaman dunia ini, kami tetap diperkenakan Tuhan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Biarpun kami beribadah dari rumah-rumah, harus melihat video, bahkan juga secara manual, Tuhan ada, hadirat Tuhan itu tetap ada dan kami rasakan di dalam persekutuan ibadah ini. Ya Allah, kehidupan sebagai ciptaan yang dilimpahi dengan berbagai hal yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Terkadang kami tidak mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Karena kehidupan kami diisi dengan berbagai hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang terus membelenggu kehidupan kami. Jikalau sampai saat ini kami masih melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, Tuhan ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Dan kiranya ya Tuhan, lewat pengampunan pembaharuan-Mu juga berlaku atas kehidupan kami. Baharuilah kami setiap saat, agar kami selalu mengingat akan Engkau dan selalu mengingat akan kehendak-Mu yang kami harus lakukan di dalam kehidupan ini. Ya Allah Tuhan kami, di saat ini lewat persekutuan ibadah minggu ini, kami datang membawa doa-doa kami bagi seluruh pergumulan jemaat GPM Immanuel OSM. Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat Immanuel OSM ini. Tuhan lebih mengenal mereka dengan seluruh pergumulan hidup mereka, dengan seluruh harapan-harapan yang mereka naikkan kepada Tuhan yang mereka bawa dalam bahtera kehidupan keluarga mereka. Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi dan menyelamatkan seluruh kehidupan umat dan keluarga yang ada di jemaat Immanuel OSM ini. Jikalau dalam kehidupan ini ada banyak hal tantangan kehidupan yang dihadapi pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli dan penuh kasih. Engkau akan ada dan meringankan seluruh beban kehidupan kami. Engkau ada berjalan dengan kami di hadapan kami menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang kami alami. Karena sesungguhnya iman kami hanya mengakui bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu dan kami tidak sanggup menghadapi semua persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tuhan, berkati jemaat kami juga dengan seluruh pergumulan hidup mereka dalam mencari nafkah kehidupan bagi kehidupan keluarga mereka, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan dalam situasi wabah virus corona ini ya Tuhan, banyak orang harus bekerja dari rumah,
Bahkan banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Bahkan ekonomi kehidupan keluarga juga terganggu. Tuhan, kami bermohon, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam Tuhan kami tidak akan pernah kelaparan. Di dalam Tuhan kami dan kehidupan keluarga kami, suami istri, anak-anak kami tidak meminta-minta, karena Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya lumbung-lumbung dalam kehidupan kami tetap dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu ajarkanlah kami untuk tetap optimis di dalam Tuhan, percaya dan berharap pada Tuhan. Lewat siapapun dan lewat apapun, Tuhan akan tetap menyediakan berkat itu bagi kehidupan kami. Ya Allah kehidupan, kami pun berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam pergumulan sakit, bahkan juga dalam hal-hal yang diderita. Tuhan, Engkaulah penyembuh di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Engkau akan membebaskan orang-orang yang menderita. Segala hal yang dilakukan, diusahakan, makanan, minuman, obat-obatan dari tim medis, bahkan juga pengobatan-pengobatan tradisional. Tuhan, biarlah lewat semua yang dikonsumsi, di situ tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan pembebasan bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tertindas. Ya Allah kehidupan, berkati jemaat kami juga ya Tuhan, dengan seluruh kehidupan mereka dalam keluarga-keluarga mereka. Biarlah di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mereka tetap bersabar dan berpengharapan di dalam Tuhan. Percaya bahwa kasih Tuhan itu seperti pelangi sehabis hujan. Yakinkanlah mereka bahwa di balik awan yang gelap ada pelangi kasih yang Tuhan berikan. Di balik ancaman kehidupan karena wabah virus COVID ini, bahkan juga ancaman-ancaman yang lain, ada karya terbaik yang Tuhan sediakan. Ada keselamatan yang Tuhan berikan. Ada hal baik yang Tuhan berikan. Mungkin ini cara Tuhan juga mendidik kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Cara Tuhan mendidik kami untuk tidak melupakan Tuhan. Cara Tuhan mendidik kami untuk mencintai kebersihan diri kami, kebersihan keluarga kami, kebersihan lingkungan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika Engkau memberikan tantangan ancaman kehidupan, Engkau juga memberikan janji-janji keselamatan, jalan keluar, solusi bagi kami semua. Kami berdoa dan kami menyerahkan jemaat ini dengan seluruh hal yang mereka gumuli ya Tuhan, bagi pendidikan anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka. Tuhan berkati. Walaupun anak-anak ini harus belajar dari rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka harus bersekolah, bahkan berkuliah, Tuhan, biarlah hikmat Allah tetap menaungi mereka, dan segala sesuatu yang ditabur itu Tuhan tetap menjadi berkat untuk mempersiapkan mereka mencapai cita-cita mereka. Ya Allah, berkati juga ya Tuhan anak-anak kami yang masih bergumul sampai saat ini karena belum memiliki pekerjaan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka, yang terutama mereka berusaha dan mengandalkan Tuhan. Karena berusaha tanpa berdoa itu juga sia-sia. Kiranya ketika mereka berusaha dan mengandalkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan mereka dengan memberikan pekerjaan yang baik dan tepat sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Ya Allah, kehidupan kami di saat ini kami berdoa bagi seluruh pergumulan jemaat GPM Immanuel SM dengan program-program yang telah dirancang, bahkan juga dalam pandemi COVID ini berusaha dilakukan. Tuhan tetap memberkati dengan semua hal agar tetap menjadi berkat bagi jemaat ini. Bahkan juga ya Tuhan, pembangunan-pembangunan fisik yang ada di dalam jemaat ini, Gereja Yabok, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lakukan seluruh orang yang berkontribusi, panitia, semua orang yang turut membantu. Lewat mereka Tuhan, tangan Tuhan bekerja dan bisa menghasilkan hasil karya yang luar biasa bagi bait-Mu yang kudus ini ya Tuhan.
agar pada waktunya dapat diselesaikan dengan baik. Para tukang yang bekerja, talenta-talenta yang mereka miliki sebagai tukang Tuhan tolong agar daripada talenta yang mereka miliki, karya Tuhan nyata bagi pembangunan fisik yang ada di dalam jemaat ini dan juga gereja Yahoo. Ya Allah, kehidupan kami pun berdoa bagi pendeta yang ada di dalam jemaat Immanuel OSM ini, ketua majelis jemaat bersama pendeta-pendeta jemaat, majelis jemaat penatua diakin, bahkan semua unsur yang turut membantu dalam pelayanan ini yang tersebar di sektor unit, organisasi, wadah, bahkan juga SMTPI. Tuhan tolong agar kami tetap dirahmati hikmat dan kebajikan daripada Tuhan untuk menata pelayanan yang ada di jemaat ini. Kami juga diberikan hikmat dan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat ini. Dan kami percaya ketika kami melayani Tuhan, jaminan kehidupan kami bahkan kehidupan keluarga kami pun terus dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Ya Allah kehidupan, kami pun berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi ini ya Tuhan. Sebagai manusia, kami sampai saat ini mungkin ada yang masih ada dalam kekhawatiran, ada yang masih ada dalam ketakutan, bahkan juga menganggap hal ini hal yang biasa saja. Tuhan, apapun yang kami rasakan, tetapi kami tahu bahwa virus ini sangat mengancam kehidupan keluarga kami, jemaat kami, bangsa kami, kota Ambon ini, bahkan dunia ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan, mujizat Tuhan akan berlaku memulihkan wabah ini, menghapus wabah virus COVID-19 ini dari kehidupan kami. Kami percaya pada waktunya kami akan kembali lagi seperti biasa normal melakukan berbagai hal. Bahkan kerinduan kami bersekutu di dalam gedung gereja ini. Kami percaya bahwa tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ketika semua orang percaya berlutut dan menaikkan doa untuk penyelesaian wabah ini, kami percaya di situ Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa Tuhan. Dan Tuhan di saat ini di dalam kota kami pun juga ada berbagai hal yang dilakukan, bahkan PSBB yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ajarkanlah kami sebagai masyarakat, ajarkanlah kami sebagai umat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada demi kebaikan kami dan kebaikan banyak orang. Jika sampai saat ini kami masih melawan, kami masih tidak dengar-dengar, Tuhan, mari ingatkanlah kami. Jika kami tidak bertanggung jawab untuk memelihara bumi, jika kami tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam alam dan bumi ciptaan ini ya Tuhan, maka kami menghadirkan kematian di dalam bumi ini. Ajarkan kami untuk taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua orang yang terpapar virus corona ini ya Tuhan, yang ada dalam pemantauan, yang ada di dalam pengawasan. Kami percaya ya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan dan diangkat dari wabah virus ini ya Tuhan. Mereka bisa kembali sehat normal dan kembali bersukacita berkumpul bersama kehidupan keluarga mereka. Ajari kami juga untuk tidak menghakimi, untuk tidak mengucilkan orang-orang yang terpapar virus ini ya Tuhan. Karena ini bukan aib kutukan daripada Tuhan. Ini hanya sebuah wabah yang masih terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Ajari kami untuk peduli menyatakan kasih bagi mereka dan menguatkan mereka di dalam doa. Ya Allah, kehidupan kami, berkati seluruh pimpinan kami yang ada di tingkat sinode, MPH sinode, semua pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat klasis, bahkan di jemaat-jemaat. Tuhan berkati agar lewat wabah ini, tantangan yang dihadapi gereja ini terus bertumbuh, menyatakan Injil-Injil yang hidup di dalam gereja Protestan Maluku ini, bahkan di dalam jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja Protestan Maluku ini. Kami pun berdoa bagi persembahan syukur yang telah kami siapkan di rumah kami masing-masing, bahkan juga ada pergumulan-pergumulan diberikan dan persepuluhan yang kami berikan. Tuhan berkati semua itu, Tuhan limpahkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan pakai
semua pemberian persembahan kami, ungkapan-ungkapan syukur kami sebagai korban yang harum untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Allah kehidupan, kami pun berdoa bagi seluruh jemaat kami, saudara kami yang telah mengakui setiap jawaban untuk mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus yang nanti dilakukan di tanggal 5 Juli 2020. Tuhan memberkati semua jawaban yang telah kami akui ya Tuhan, dan Tuhan persiapkan seluruh hati dan kehidupan kami, keluarga kami untuk mempersiapkan diri ada di dalam perjamuan yang kudus di tanggal 5 nanti ya Tuhan, agar semua yang kami siapkan ya Tuhan dapat menjadi berkat dalam kami menerima akta perjamuan kudus. Ya Tuhan, berkati firman Tuhan yang telah ditabur, Tuhan sempurnakan segala sesuatu agar kami bisa memahami dan mengerti, kami bisa menjadi orang-orang yang menghadirkan tanda-tanda shalom Allah di dalam kehidupan kami, kehidupan alam ini, dan kami bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab secara iman kepada Tuhan untuk terus hidup berkenan di dalam Tuhan, membawa alam ini dan keluarga kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati semua kami yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini, majelis bertugas, kantoria, tim trompet, tim website, pengelola sound, bahkan semua orang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang terlibat di dalam semua ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan talenta-talenta yang kami miliki, agar daripadanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan biarlah Tuhan memakai kehidupan kami untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat, Bapak Ibu dan saudara-saudari dipersilakan berdiri. Mari kita puji Tuhan bersama dari nyanyian PKJ nomor 274 bait 1 dan 3, pakailah waktu anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk berdoa bagi dunia. Kita juga terpanggil berdoa bagi bangsa dan pemerintah.
Kita harus berdoa bagi semua saudara dan sesama. Kita terpanggil melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan. Maka arahkan hati dan tekadmu kepada Tuhan, serta terimalah janji penyertaan-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani melindungi seluruh tugas pelayanan kita. Roh Kudus memberdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Ibadah kita boleh selesai di saat ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.